Halo, kembali lagi di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Ketemu lagi bareng saya Ratu Nabila, dan sebelum kita mulai, seperti biasa saya akan kasih salam khas podcast ini, yaitu salam Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Ya, tidak lupa juga saya akan memberikan, mengasih tahu bahwa podcast ini dari Kamu untuk Indonesia ada di beberapa platform, yaitu di Instagram, Facebook, Twitter, YouTube Partai Perindo, @partai-perindo, kemudian juga ada di RCTI Plus, Okezone, Sinden News, inews.id, dan website Partai Perindo. Stay tune karena sore hari ini kita punya tema yang sangat menarik, yaitu hoax mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Dan podcast kali ini kedatangan bintang tamu spesial, beliau adalah caleg DPRD DKI Jakarta, Dapil 1 Partai Perindo, Bapak Herwanto Nurmansyah SH. Pak Herwanto, selamat siang, apa kabar? Selamat siang. Ya. Baik ya Pak, Alhamdulillah. sehat? Baik, sehat, segar bugar. Betul, harus semangat ya Pak ya? Harus semangat. Kegiatannya apa aja nih Pak, selain ke Dapil, kemudian apa saja yang sedang dilakukan saat ini? Ya, sekarang memang hampir bisa dikatakan memang konsentrasi kita memang selalu sosialisasi terus ya. Karena memang selain caleg, saya kan advokat juga. Ya. Jadi karena sudah mendekati hari 14 Februari, ya udah kita setiap hari nih. Pulang jam 2, jam 3, jam 3 pagi itu ya. Ngobrol terus dengan warga ya Pak ya? Sekarang ini tidak ada obrolan lagi kecuali dagang terus. Oh, oke. Nongkrong di warung kopi, nongkrong di mana, dagang terus. Karena kebetulan kita di Dapil itu kebetulan memang asli orang sana. Jadi ya nomor 11, 16 selalu kita sebut-sebut terus. Iya. Partainya kita sebut, nomornya kita sebut terus. Ketemu warga. Nggak ada obrolan lain kecuali itu sekarang. Betul. Kira-kira satu hari bisa berapa titik tuh Pak keliling? Kalau sekarang ini bisa 2 atau 3 titik ya. Tapi memang karena saya memang sekarang ini kan banyak di Johar Baru kan, satu kecamatan. Kebetulan kecamatan Johar Baru itu jumlah penduduk yang paling padat sekali. Ada 100.000. Oh wow, banyak sekali ya. Pak. Jadi setiap RW-nya itu kita sisir sapu bersih lah. Ya. Jangan sampai kita, kalau perlu ibaratnya target kita dari Johar Baru itu kalau bisa Tanah Tinggi, kelurahan Tanah Tinggi itu kalau bisa 50% untuk kita gitu. Ya, semoga ya Pak ya. Dengan ini kan juga nggak sia-sia lah ya, kenalan dengan warga, kemudian juga pastinya mendengarkan aspirasi atau keluhan-keluhan warga sekitar. Nah, biasanya Pak, kalau warga di kecamatan Bapak ini biasanya apa ya yang mereka keluhkan? Ya memang kalau kita lihat memang di warga Johar Baru ya, Tanah Tinggi ini memang kan itu daerah kumuh ya. Memang ya artinya mereka di kelas bawah lah. Ya tidak jauh dari sembako lah. Dari sembako minyak. Tapi memang program dari Perindo kan memang sudah kita jalankan rutinitasnya. Belajar murah, terus cek kesehatan gratis, dan lain sebagainya. Memang salah satu keluhan dari masyarakat ini ya, kalau bisa memang yang terutama ya memang sembako. Masalah sembako ini selalu diributkan. Sehingga memang warga Tanah Tinggi ini ya berharap kalau bisa memang warga Tanah Tinggi asli itu ya ada perwakilan di parlemen. Nah sehingga memang mereka agak semangat memberikan dukungan pada kita karena kita memang asli orang Tanah Tinggi. Nah, jadi ya mudah-mudahan aja kita bisa menjadi perwakilan mereka di parlemen. Ya. Pak Herwanto ini kan juga lawyer begitu ya Pak ya. Nah biasanya ada nggak sih Pak masyarakat itu yang mengadu tentang masalah-masalah hukum yang mereka hadapi? Justru memang selain daripada rutinitas yang biasa dilakukan oleh program Perindo ya, kan kita juga memberikan juga bantuan hukum gratis. Apalagi di Tanah Tinggi Johar Baru itu memang sangat banyak kan disebutnya kampung tawuran tuh. Kebetulan Johar Baru ini dikenal sebagai kampung tawuran. Nah sehingga salah satu program saya adalah mengubah Johar Baru itu kampung tawuran menjadi kampung pendidikan. Jadi sehingga kadang-kadang ada sosialisasi tentang hukum, tentang KDRT, tentang tawuran dan lain sebagainya, narkoba apalagi. Nah kadang kita memang ada memberikan sosialisasi atau konsultasi gratis tentang hukum. Kalau biasanya kan yang tawuran tuh anak-anak muda tuh pasti ya Pak. Nah ini yang disosialisasikan anak-anak muda atau juga ke
ibu-ibunya nih, ke emak-emaknya nih? Kalau tawuran ya, itu anak muda, bahkan yang di bawah umur. Karena hampir 10% dari orang yang tawuran itu memang di bawah umur. Ya. Yang berhadapan dengan hukum, ditangkap polisi, itu di bawah umur. Sehingga sosialisasi kita terkait dengan tawuran itu yang remaja. Tapi kalau saatnya KDRT, itu sasarannya biasanya mak-mak tuh, atau bapak-bapaknya. Tapi kalau seandainya sosialisasi tentang hukum yang umum, itu biasanya kita ngacak. Ada tuanya, ada tokoh agamanya, ada remajanya, ada ibu-ibunya. Iya, kalau kita berbicara mengenai masyarakat yang pastinya ada berbagai lapisan begitu ya, ada yang kemudian tadi Bapak bilang ibu-ibu, bapak-bapak. Nah, apakah kemudian di Jakarta, apalagi ya Pak, di urban perkotaan ini mereka itu aktif di sosial media atau aktif menggunakan internet? Karena kan sekarang ini mungkin informasi itu bisa didapat dari mana saja tuh ya Pak ya. Termasuk mungkin ada provokatif kemudian menyebabkan tawuran. Nah itu apakah berpengaruh tuh Pak dari seberapa banyak mereka terpapar oleh media sosial terutama dan berita-berita hoax terhadap lingkungan sosialnya? Ya, nah memang sekarang ini udah ngetren ya di penggunaan internetnya, media sosial luar biasa. Sekarang ini yang lebih canggihnya lagi justru tawuran itu bisa berjanji melalui Instagram, janjian. Jadi jamnya ditentukan, tempatnya ditentukan. Apa tuh yang mereka lakukan? Berantem aja gitu, kayak duel. Tawuran. Jadi ketika mereka ditangkap polisi. Nah kebetulan saya juga jadi penasihat hukumnya Polsek Johar Baru. Nah kadang saya sering konsultasi, komunikasi, ngobrol sama penyidik-penyidiknya itu. Nah ternyata kita temukan mereka ini sekarang ada grup geng. Grup geng wilayah ini namanya ini, grup geng ini wilayahnya ini. Sehingga mereka ini bisa janjian melalui media sosial. Ada yang pakai Instagram, ada yang pakai TikTok dan sebagainya. Begitu ketangkap diperiksa sama penyidik, ini Pak bagaimana nih? Kok bisa janjian? Tawuran sekarang ini pakai janjian. Itu motifnya apa tuh Pak kalau seperti itu? Apakah memang ingin boosting ego mereka gitu atau memang hanya main-main saja atau apa Pak? Ya ini memang sekarang ini sudah menjadi tren ya. Anak muda sekarang ini kalau nggak dianggap tidak bergaul, dianggap nggak kurang pergaulan lah. Akhirnya yang kecil-kecil ini ngikut semua nih, di bawah umur semua itu. Kemarin ada hampir lebih 41 orang ditangkap. Itu di bawah umur semua. Nah, jadi ketika kita tanya kalau tujuannya kepentingan apa, nggak ada. Mereka tidak tahu. Gara-gara apa, pemicunya apa, tidak tahu. Jadi mereka hanya ikut-ikutan aja. Ya, begitu sudah satu ngikut, yang lain kalau nggak ngikut dianggap tidak bergaul atau tidak masuk geng A, geng B, akhirnya tawuran begitu-gitu aja. Solusinya apa tuh Pak biasa yang ditawarkan? Apakah dengan memberikan kegiatan-kegiatan lain untuk mereka atau mungkin mereka ingin didengarkan atau seperti apa? Ya memang dulu kebetulan saya juga pernah dulu menjabat sebagai ketua LMK. Nah ketika dulu saya menjabat ketua LMK itu memang ada riset. Riset itu menyimpulkan bahwa di Johar Baru itu harus ada wadah atau semacam camp lah, camp motivasi. Nah camp motivasi ini melakukan kegiatan pendidikan dan pembinaan karakter. Sehingga masyarakat di Johar Baru tinggi itu, mereka ini sebenarnya ada rasa putus asa juga. Melamar pekerjaan setelah tamat tidak diterima karena wilayahnya kurang baik. Nah, jadi daya juang mereka itu sangat lemah. Rasa percaya diri mereka juga tidak ada. Nah, sehingga memang perlu tokoh-tokoh masyarakatnya, terus juga tokoh pemudanya, tokoh agama, cendekiawan dan sebagainya itu harus kumpul di camp motivasi itu. Dan mereka ini seharusnya memang dilarang. Tokoh masyarakat dilarang bicara masalah. Mereka hanya bicara solusi. Nah, sehingga masyarakat ini ketika bermasalah, mereka dilarang mengeluh. Umpamanya dia mengatakan bahwa warga saya ini susah diatur, warga saya ini begini begitu. Itu sudah kita sampaikan. Bapak dilarang Pak untuk bicara masalah. Kita ini tokoh masyarakat hanya bicaranya solusi terus, solusi terus. Bagaimana membangkitkan rasa percaya diri mereka, bagaimana mengubah karakter mereka sehingga mereka yang menjadi pemuda yang nanti generasi ke depannya lebih baik.
Apakah motivasi itu sudah dijalankan, Pak? Nah, ini salah satu program kita sebagai caleg. Ya. Jadi saya juga menyampaikan, andai kata memang Tuhan mengizinkan saya jadi dewan, nah salah satunya saya akan membuat tuh motivasi. Tapi sekarang ini di Herwanto Center itu kita sudah udah mulai melangkah nih. Jadi artinya kita sudah mulai mengumpulkan nih RT, RW untuk berdialog, diskusi, terus mendengar juga keluhan-keluhan dari anak muda ini. Nah, kita mulai nih. Tapi mudah-mudahan kan ada lagi yang kegiatan lebih besar lagi. Yang mudah-mudahan aja kan warga masyarakat Johar Baru khususnya kan Tanah Tinggi bisa milih nomor 11 kan. Betul sekali ya, memang itu sangat dibutuhkan sekali ya, melihat juga apabila di wilayah Bapak nih anak-anaknya mungkin tidak tahu harus mengeluh ke siapa atau tidak tahu harus bercerita masalah-masalah mereka ya. Mungkin memang diperlukan kayak motivasi itu. Bagus sekali tuh Pak. Tapi di era sekarang ini kan mungkin kayak motivasi ini bagus kalau mereka itu datang. Tapi kalau mereka bisa cari-cari sendiri nih Pak di sosial media, itu kan banyak sekali hoax. Apakah kemudian itu juga bisa mempengaruhi sisi emosional mereka, sosial seperti itu? Iya, pasti akan berpengaruh. Justru dengan adanya camp motivasi itu kan salah satu juga mencegah memecah belah persatuan ya, mengancam atau berita hoax dan lain sebagainya tadi. Nah di situ kan sekarang ini saya tempel nih, umpamanya ada berita apa, berita yang terpercaya, yang aktual dan lain sebagainya, itu kita selalu diskusi. Jadi setiap ada peristiwa dan perkembangan atau berita-berita yang aktual, itu kita langsung bahas tuh. Selalu diupdate. Ya, selalu update kita. Ada di situ namanya ngopi santai. Jadi sebagai ngopi itu sambil kita bahas masalah peristiwa yang aktual. Namanya terjadi nih, berita A. Itu malam kita bincang-bincang dong kebenarannya. Betul. Nah ini salah satu mencegah juga hoax kan, artinya mencegah berita hoax. Kalau orang sekarang ini kan memang tahun politik ini luar biasa meningkat. Nah, berita hoax itu hampir setiap hari muncul. Nah, jadi salah satu mencegahnya, ketika kita mendapatkan berita, kita langsung bahas malam itu. Langsung dikonfirmasi. Langsung kita diskusikan gitu ya. Memang berdasarkan dari data Kominfo sendiri, soal hoax ini meningkat ya Pak, hampir 10 kali lipat dari tahun 2022 ke 2023. Nah, tadi salah satu caranya memang luar biasa sekali, mungkin belum banyak juga yang melakukannya gitu, karena kan dengan kesibukan masing-masing, dengan aktivitas masing-masing, sepertinya di era sekarang ini sentuhan one on one atau bertemu itu menjadi berkurang begitu Pak, sejak adanya sosial media ataupun teknologi yang semakin canggih. Jadi mungkin diperlukan wadah-wadah seperti itu agar ya bisa jelas, bisa clear pesan apa dan kebenarannya seperti apa. Nah, memang untuk menurunkan hoax ini selain juga bertemu, apalagi menurut Bapak yang perlu dilakukan? Ya, kalau bertemu kan langsung seperti tadi kan. Tapi kalau seandainya memang kita sulit untuk bertemu, ya dulu kan ada juga hoax ini panas-panasnya dulu ada kalimat saring sebelum sharing katanya. Nah, yang membuat kita bahaya ini kan begitu kita dapat berita langsung disebar kan kemana-mana. Nah, cuma parahnya kita SDM kita kan masih banyak juga di bawah rata-rata. Sehingga ketika mereka itu melihat suatu berita aja, kadang-kadang video yang dipenggal pun itu bisa dianggap mereka benar. Nah, satu-satunya bagaimana supaya memang ini harus ada peran dari pemerintah ya, Kemenkominfo juga harus benar-benar bisa. Ketika namanya ada berita hoax, mereka juga harus mengkonter juga bahwa ini benar atau tidak. Jangan sampai berita itu justru lebih cepat di masyarakat tersebarnya dibanding pemerintah mengkonter permasalahan itu. Artinya mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Nah, ini memang harus juga peran serta masyarakat pemerintah. Menurut Mas Herwanto, apakah memang pemerintah saat ini sudah cukup untuk melindungi masyarakatnya dari hoax? Ya, kalau pendapat saya itu belum maksimal juga, karena kan kita lihat dengan tadi berita meningkat 10 kali lipat, itu kan artinya pemerintah harus juga tahu dengan meningkat itu artinya cara-cara yang digunakan selama ini ya belum ampuh juga. Karena apa? Kalau meningkat kalau dia meningkatnya cuma 1 atau umpamanya tidak meningkat lah,
Itu lebih artinya lebih tepat yang dilakukan oleh pemerintah. Apakah ini juga salah satu isu atau bidang yang akan Pak Herwanto bawa nanti apabila terpilih menjadi dewan? Iya, itu pasti itu. Pasti juga, nah salah satunya tadi, saya mungkin artinya tidak bisa mengubah se-DKI atau se-Indonesia atau dunia kan. Saya harus melangkah dulu dari wilayah saya sendiri dulu. Karena saya sendiri pun sebagai caleg nih kena dampaknya juga. Karena kita seorang advokat, lawyer, nah begitu kita nyalek, itu kan berita udah mulai menyebar juga. Betul. Wah itu Pak pengacara, apa namanya, orangnya sombong dan lain sebagainya, berita-berita gini kan. Nah itulah makanya saya lakukan kayak motivasi tadi, bahwa saya pernah bertanya kepada masyarakat, ada yang mengatakan saya sombong. Saya bilang, Ibu kenal nggak sampai Herwanto? Nggak kenal. Nah bagaimana Ibu mengatakan itu sombong, kalau Ibu sendiri tidak kenal sama saya? Kan tidak mungkin saya menegur orang yang tidak saya kenal. Nah, tapi itu sudah menyebar. Begitu saya masuk ke wilayah, ternyata di wilayah itu beritanya sudah heboh tentang kita kan. Berarti udah ada black campaign, ya Pak, terkait pencalonan Bapak juga. Iya udah black campaign udah di mana-mana. Bahkan ada yang menyatakan bahwa saya itu pernah apa namanya itu menjual apa namanya itu aset warga. Nah, itu kan kita undang kan. Bayangkan kita keluarga kita sampai kaget kan. Kita dianggap pernah menjual aset warga. Soalnya warga itu nanya rame. Akhirnya kita undang warga itu. Ibu tahunya dari siapa? Kata si A dari si B. Itu kan luar biasa kan black campaign-nya. Akhirnya itulah saya memutuskan, artinya di Herwanto Center itu akhirnya saya bikinlah kayak motivasi itu untuk mengumpulkan. Jadi mereka bebas bertanya sama kita. Bahkan saya sekarang ini kalau ke sosialisasi ke wilayah itu warga masyarakat saya kasih kuis dan saya kasih hadiah. Kalau pertanyaannya bisa menyakiti hati saya. Ibu-ibu. Pertanyaan seperti apa tuh Pak kira-kira? Jadi pertanyaannya apakah Bapak pernah apa namanya korupsi seperti berita atau umpamanya oh jangan-jangan Bapak ini banyak istrinya. Itu udah menyebar tuh. Ada pertanyaan-pertanyaan. Oh, ada bahkan bilang begini. Pak, itu jangan pilih Pak Herwanto. Kenapa? Karena dia itu istrinya banyak. Istrinya lebih dari satu. Nah ini saya bilang, dari mana itu datangnya? Ibu dari mana Bu? Kata ini Pak, Bapak itu kan, saya juga memang kebetulan di Raden Kian Santang kan saya main sinetron juga. Terus juga ada beberapa juga saya main sinetron juga. Katanya Bapak sering bela-belain artis, terus dekat sama artis ini, terus sama ini. Makanya warga itu takut Pak, kalau milih Bapak nanti Bapak takutnya pergi terus itu dia. Ini jadi memang luar biasa lah black campaign ini. Sehingga ya saya bilang pesan sama teman-teman, ya kalau kita ini mau jadi dewan yang baik, harus hasil dari suara yang baik juga. Ya, jangan sampai kita menjelek-jelekan orang. Iya, betul sekali. Ya memang seharusnya hal-hal seperti ini bisa ditanyakan langsung gitu, ataupun memang membuka diskusi terbuka begitu ya dengan Pak Herwanto. Nah solusi lain begitu Pak, untuk masyarakat apa sih yang harus dilakukan gitu apabila mereka terpapar ya berita-berita seperti itu, berita-berita black campaign, hoax dan lainnya? Ya memang kalau masyarakat ya pada umumnya, saya mungkin sudah lebih bersalaman gitu ya, lebih dari 10.000 kali. Saking kita pengen artinya bermanfaat buat warga. Nah warga pada umumnya mereka itu tidak terlalu terpengaruh dengan berita hoax, apalagi black campaign, dia tidak terpengaruh. Nah justru yang menurut saya yang perlu kita ajak dialog ini tokoh masyarakatnya. Nah tokoh masyarakat ini kalau dia sudah mendukung salah satu pasangan atau umpamanya salah satu jagoannya, nah mereka yang justru berpotensi yang menyebarkan berita hoax. Kadang-kadang berita yang menurut dia menguntungkan buat dia itu disebar, yang tidak menguntungkan buat dia ditahan. Nah sehingga saya lebih banyak berdialog tuh dengan tokoh masyarakatnya. Karena saya bilang bahwa kalau kita mau menyelamatkan generasi kita, ya tokoh masyarakatnya dulu. Kan tokoh masyarakat ini punya pengaruh luar biasa. Kalau dia mengatakan berita A, warga bisa jadi percaya karena yang menyampaikannya tokoh masyarakat. Jadi itu ya saya sekarang ini lebih lebih mendekatkan dirinya itu sama tokoh masyarakatnya. Kalau
menyelamatkan ya silakan. Iya. Berarti ini kita melihat sebenarnya masyarakat ini juga menjadi korban begitu ya, terhadap aksi-aksi yang kurang bertanggung jawab yang dilakukan oleh mungkin tokoh masyarakat atau influencer atau ya media-media yang kurang bertanggung jawab dalam memberitakan sesuatu gitu ya Pak. Ya, benar. Boleh Pak Hermanto memberikan tips juga nih mungkin buat sobat aksi nyata yang nonton podcast ini, apa sih yang harus dilakukan para pemuda ataupun masyarakat lah dalam menghadapi era yang sangat banyak informasi yang didapat seperti ini? Yang pertama begini, yang pertama itu masyarakat tuh harus melihat dan mendengarkan bahwa apa yang disampaikan oleh tokoh masyarakat ini benar atau tidaknya itu dilihat nih. Kalau tokoh masyarakat dia di situ bahwa dia terlalu ambisi ya mendukung mungkin jagoannya atau salah satu pasangannya atau capresnya. Nah ini kan bisa ketahuan nih. Sekarang warga masyarakat itu sebenarnya mereka ini memposisikan diri tidak perlu menjadi pendukung, tapi jadi pemilih. Nah kalau dia jadi pemilih maka dia tidak akan mungkin bisa terpengaruh dengan berita-berita hoax. Tapi kalau dia pendukung, ini justru bukannya hanya dia jadi korban berita hoax, justru dia yang menjadi pelaku berita hoax. Karena apa? Pasti berita hoax itu disebarkan oleh orang yang punya kepentingan. Nah, kita boleh beda pilihan, beda ideologi, mungkin beda jagoan kita mungkin berbeda. Tapi kita tetap bahwa kita ini adalah satu bangsa, artinya bangsa Indonesia. Jangan sampai karena tahun politik, kadang depan rumah kita pun karena dia pasang spanduk yang berbeda, yang sini udah nggak mau negur lagi. Nah, saya ini kadang-kadang juga agak kaget. Begitu kita dinyatakan sudah resmi sebagai caleg, diumumkan oleh KPU, begitu kita jalan kaki, begitu ada pos yang memang kita tahu bahwa ini pendukung dari ada jagoannya lah gitu, ada caleg yang lain mungkin. Kita datang juga mereka sudah mulai membisu gitu. Akhirnya tegang. Tidak ada obrolan lagi. Sudah saya sampaikan, Pak, kalau saya ini dinyatakan sebagai caleg, justru kita jadi ini, ya ngapain saya jadi caleg? Atau Bapak ngapain mendukung salah satunya? Kita tak bersaudara. Akhirnya memang kita harus tidak lelah, tidak pernah menyerah memberikan pendidikan politik. Iya, betul sekali. Jadi apa yang dilakukan Pak Hermanto ini dengan sosialisasi, kemudian juga dengan diskusi bersama warga dan bahkan mendirikan camp motivasi ini sangat sejalan juga ya Pak dengan Partai Perindo, campaign aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia yang relate dengan movement-movement yang dijalankan Partai Perindo, yaitu bagaimana menjadi produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan juga turun tangan langsung untuk Indonesia sejahtera. Ya, ini untuk Anda yang mau mendaftar sebagai anggota Partai Perindo bisa menghubungi langsung website Partai Perindo www.partaiperindo.com atau klik bit.ly di bawah ini ya. Dan jangan lupa download juga aplikasi Partai Perindo di App Store dan juga Play Store Anda. Baik, terima kasih banyak atas pemikirannya dan juga sharingnya Pak. Luar biasa sekali. Mungkin banyak juga yang menjadi terinspirasi karena belum banyak juga tuh yang berpikiran untuk membuat sebuah camp motivasi, apalagi di titik-titik kecamatan, kelurahan gitu ya. Karena kan mungkin aksesnya jauh begitu kalau kita mau mendapatkan ilmu seperti itu. Baik, terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia. Sampai jumpa lagi di podcast episode berikutnya. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengunkan gema, nyatakan persatuan oleh Perindo.